Hai sobat komunitas dimanapun berada, terima kasih sudah banyak request ya. Kali ini saya akan menceritakan film berjudul Metalhead, film Islandia yang disutradarai oleh Ragnar Bregson dan pernah diputar di film Festival Internasional Toronto. Mengisahkan seorang gadis bernama Hera Kardóttir yang mengubah penampilannya, sikap, dan perilakunya setelah kakaknya bernama Baldur meninggal. Untuk yang penasaran dengan film ini, yuk ikutin kita. Intro dulu guys. Yo, welcome to my channel bro. Musim panas 1983 di sebuah pedesaan. 3 bocah kecil sedang bermain, lalu seorang ayah menyuruh gadis bernama Hera untuk memanggil kakaknya yang sedang bekerja. Pria bernama Baldur yang sedang mengendarai traktor dipanggil oleh Hera untuk beristirahat dan makan siang. Belum sempat mematikan mesin traktornya, ternyata ia terjatuh dan rambutnya tersangkut di mesin traktor. Hera yang menyadari adanya yang tidak beres menghampiri kakaknya, dan benar saja, kakaknya telah mengalami kecelakaan kerja. Keluarganya membawa ke rumah sakit, namun Baldur telah meninggal dunia. Di sebuah gereja yang dihadiri keluarga dan para tetangganya saat berdoa, Hera melihat gambar Yesus. Kemudian ia pergi dan meninggalkan gereja. Saat di rumah, Hera menangis. Ia menghampiri kamar kakaknya. Baldur yang seorang metalhead seolah masih hidup dan berada di sana. Tiba-tiba Hera mengambil seluruh pakaiannya dan membakar pakaian miliknya. Ia kemudian memakai pakaian kakaknya, jaket, dan boot, layaknya seorang metalhead. Singkat cerita, ia telah tumbuh menjadi gadis dewasa. Ia mendatangi kuburan kakaknya dengan bangga. Ia bicara jika ia telah membuat lagu. Dan kemudian Hera bermain musik di kuburan kakaknya. Scene beralih ke rumah. Meski Baldur telah lama meninggal, tetapi kesedihan masih terasa di keluarga itu. Hera menggantikan posisi kakaknya untuk mengurusi ternak sapi milik keluarganya. Hera dewasa juga menjadi seorang alkoholik atau peminum. Hingga suatu hari tetangganya menemukan dia mabuk menggunakan traktor milik tetangganya. Ayahnya mulai memarahinya karena sikapnya yang semakin kacau. Kemudian Hera memilih untuk bekerja di tempat pemotongan hewan. Tak jarang ia dibully sebagai penyembah setan di tempat ia bekerja oleh orang-orang yang seprofesi dengannya. Di gereja di mana ayah ibu Hera juga para tetangganya tengah berdoa. Warga di sana memang jemaat yang taat. Mereka tergabung dalam komunitas keagamaan. Hari itu juga ada pendeta baru bernama Janus. Menurut warga, ia seorang pendeta yang liberal. Setelah kedua orang tua Hera pulang dari gereja, terdengar suara gitar yang sangat bising. Ayahnya mencoba menghentikan, tetapi Hera malah terus melanjutkannya. Hingga esok harinya Hera berulah lagi di tempat pekerjaannya dengan menyalakan musik metal, memakai pengeras suara. Itu yang membuat ketakutan hewan ternak dan membuat ia dikeluarkan dari pekerjaannya. Kembali ke rumah, ayah Hera yang taat dan dihormati karena sangat rajin ke gereja akan kembali berkumpul dengan komunitas keagamaannya. Saat itu Hera memilih untuk ikut bersama ayahnya. Sesampainya di gereja dan saat berdoa, Junus seorang pastor menegur Hera yang sedang merokok. Hera memilih pergi setelah ditegur dan mengunjungi kuburan kakaknya. Saat di kuburan, Junus sang pastor mengajak kenalan, tetapi Hera malah meninggalkannya. Pria yang bersama Hera di dalam kamar ini bernama Knutur, teman Hera sejak kecil di sekolah. Knutur mengajak Hera ke sebuah bar untuk minum dan berdansa. Lalu mereka bersama pergi. Saat di sana, Knutur bertemu dengan gurunya. Mereka akhirnya terlibat dalam obrolan. Di saat semuanya sedang berdansa,
Hera malah headbang. Kemudian Hera sempat bercekcok mulut dengan salah satu pengunjung yang membuat Hera diusir dari bar itu. Akhirnya ia pulang dengan berjalan kaki yang diikuti oleh Knutur sahabatnya. Knutur yang sedari dulu menyukai Hera memeluk Hera dan memegang payudaranya. Mereka berdua pun akhirnya mantap-mantap di kamar Hera layaknya pasangan suami istri. Setelah mantap-mantap ia keluar dari kamarnya. Ia melihat ayahnya yang sedang berada di kamar kakaknya. Ayahnya berencana untuk merubah kamar itu agar ia dan keluarganya tidak terus bersedih dan mengingatnya, tetapi istrinya melarang mengubah kamar itu. Esok malamnya saat Hera sedang tiduran di sofa, ada sebuah berita televisi yang memberitakan gereja tua berumur 500 tahun telah dibakar. Pelakunya tak lain para pencinta musik seperti Mayhem, Hades, Dragthrone, dan lain-lain. Berita mengenai komunitas metal menjadi trending kala itu. Saat ayah dan ibunya mengajak Hera makan malam bersama, Hera memakai make up seperti layaknya para black metal. Ayah dan ibunya hanya bisa diam melihatnya. Tak lama terdengar suara ketukan dari luar, dan ternyata itu Knutur, sahabat kecilnya yang sudah mantap-mantap bersamanya. Malam itu Knutur melamarnya, tetapi Hera menolaknya. Esok harinya Hera kembali berulah dengan mengeluarkan sapi milik ayahnya dari kandangnya. Menurut Hera, sapi-sapi itu harus terbebas dari kandangnya. Ayahnya melihat itu marah, menganggap Hera sudah tidak normal lagi. Ayah dan ibunya kemudian meminta bantuan Janus, seorang pastor baru itu. Janus kemudian mendatangi kamar Hera dan bercerita mengenai kesukaannya terhadap musik metal. Hera yang tadinya cuek akhirnya mau bicara seolah pastor itu akan mengetahui dan memahaminya. Pastor itu juga menunjukkan tato di tubuhnya. Hera yang senang menarik pastor itu dan memeluknya, tetapi pastor itu malah lebih memilih pergi dari kamarnya. Di kandang sapi, ibu Hera mencari Karl, suaminya. Di sana suaminya sedang terduduk. Ia bicara kepada istrinya jika semua ini atas kesalahannya. Menurutnya ia terlalu kaku dalam menjalani hidup. Ia juga menangis dan meminta maaf kepada istrinya. Istrinya yang melihat itu lalu memeluknya. Esok harinya Hera mengunjungi rumah Janus sang pastor itu. Hera juga bercerita tentang kakaknya yang menyukai Black Sabbath, The Purple, Led Zeppelin, dan lain-lain. Lalu Janus menyarankan untuk merekam lagu yang diciptakan Hera agar ia bisa mendengarkan lagu miliknya nanti. Mendengar apresiasi itu, Hera merubah peternakannya menjadi studio recording. Dimulai dari tempo, lirik, gitar ia lakukan sendiri. Malam itu ia habiskan untuk merekam semua lagu ciptaannya. Setelah selesai, ia juga mengirim hasil demonya ke label-label berharap akan ada yang menyukainya dan memproduseri lagu-lagunya. Saat di rumah, Hera tak sengaja melihat ayah dan ibunya yang terlihat bahagia, tidak lagi murung dan mengingat kesedihan kematian kakaknya. Hera yang juga bahagia kembali mendatangi pastor. Hera mengatakan jika ia merasa nyaman di dekat pastor, tetapi pastor itu menolak kembali pelukan Hera. Dengan jujur ia berkata bahwa ia adalah homoseksual. Mendengar itu, Hera pergi meninggalkan pastor dan menuju gereja. Lalu Hera dengan marah membakar gereja. Setelah gereja terbakar, Hera pulang ke rumahnya dan mengemasi semua pakaiannya untuk kabur. Hera memilih pergi ke pegunungan salju, di mana di sana ada gubuk kecil. Ia berniat tinggal di sana dengan persediaan makanan yang telah ia bawa. Ayah dan ibunya didatangi warga perihal pembakaran gereja yang dilakukan Hera. Ayahnya berjanji akan bertanggung jawab kepada warga untuk membangun gerejanya kembali. Ayah dan ibu Hera juga mengikhlaskan kepergian Hera dengan melepaskan poster juga atribut metalnya di kamar Hera dan di kamar kakaknya. Di atas gunung, Hera yang kedinginan menyesali perbuatannya. Lalu Hera turun menuju rumah Knutur, sahabatnya yang ia tolak bertunangan. Sampainya di rumah Knutur, ternyata ada banyak warga yang sedang membicarakan soal pembangunan gereja. Hari itu Hera dimaafkan karena Knutur dan keluarganya membantu dana untuk pembangunan gereja baru. Hera lalu tinggal di rumah Knutur. Hera juga telah merubah penampilannya meski ia merasa tidak nyaman. Suatu hari, segerombolan anak muda metal dari Norwegia mencarinya. Hera yang kala itu sedang di supermarket ditelepon oleh ayahnya.
Ternyata mereka adalah para metalhead yang telah menerima dan mendengarkan demo lagu milik Hera. Singkat cerita, Hera diajak bergabung untuk membuat band dan menulis albumnya yang akan dirilis oleh label rekod mereka. Waktu pun berlalu, warga kini bergotong royong membangun kembali gereja. Para metalhead itu pun ikut membantunya. Malam harinya saat Knutur mengajak Hera kembali ke rumahnya, Hera kali ini menolaknya. Hera kemudian mengatakan kejujurannya jika selama ini ia menganggap Knutur tetaplah seorang sahabat. Knutur yang kecewa menangis dan meninggalkan Hera bersama para metalhead Norwegia itu. Sebelum Hera dan kawan-kawannya pergi ke Norwegia untuk merekam dan berencana membuat tur, warga meminta Hera dan kawan-kawannya untuk tampil di hadapan mereka. Saat tampil pertamanya, di hadapan seluruh warga, Hera memainkan musik black metal dengan speed dan distorsi yang tinggi. Sebagian warga memintanya untuk menghentikan. Kemudian, Hera mencoba mengcover lagu milik Lynyrd Skynyrd dengan aransemen black metalnya. Ternyata warga menyukainya, mereka sangat antusias mendengarnya. Di scene akhir, Hera sedang berada di kamar bersama ibunya. Ibunya berkata jika mereka semua tidak bisa terus-terusan tenggelam dalam kesedihan selamanya. Ibunya juga meminta Hera untuk bangkit. Lalu ibunya menyalakan musik Megadeth dan headbang. Ayahnya yang melihat ikut headbang bersama. Dan mereka terlihat sangat-sangat bahagia. Setuju ya dengan pesan dari film ini? Meski kita telah ditinggalkan oleh orang yang kita sayangi, kita jangan terus-terusan terlarut dalam kesedihan. Semoga film ini dapat menginspirasi ya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.